Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua para murid, para santri, juga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, guru mempunyai kesempatan untuk menerangkan beberapa tulisan atau kalimat yang berada di kitab Tripitaloka. Di dalam kitab Tripitaloka yang dibawa para murid dan santri, ada satu kalimat dengan judul Fakundari. Agar untuk diketahui juga dipahami, sekaligus agar mengerti lebih detail, lebih jauh, lebih dalam tentang apa yang diajarkan atau ditulis oleh guru demi kebaikan dan kemaslahatan bagi umat. Guru menerangkan melalui videonya apa yang disebut dengan Fakundari. Para murid, para santri, juga para pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapat hidayah dan berkahnya. Para murid, para santri, ada satu kalimat di sini namanya bahasa Fakundari. Kalimat Fakundari ini bahasa baru ya para murid, para santri. Di dalam kalimat atau satu kata yang ada di dunia, Fakundari belum ada. Fakundari ini bahasa dari langit ya, kalau mau ngomong artinya bahasa baru. Jadi guru mendapat bahasa baru dari frekuensi yang lain, dari kehidupan yang sudah ada. Jadi Fakundari ini bisa disebut bahasa apa ya, karena ini campur, ada bahasa Islamnya juga bahasa Jawanya. Jadi inti poinnya, Fakundari ini mempunyai arti atau makna teman ya. Jadi Fakundari itu artinya teman. Teman bahasa sekarang itu konsekuen. Jadi apa ya maknanya, teman atau sungguh-sungguh, nah bahasanya gitu. Jadi Fakundari bahasa Jawanya itu teman. Di bawahnya Fakundari ada satu kalimat. Ada juga yang menyebutnya ini syahadat. Ini syahadat yang level kedua sebelum digubah dan sebelum berubah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus di kaset yang lain sudah diterangkan oleh guru, setelah adanya kalimat ini terus digubah oleh orang-orang terdahulu menjadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu gubahan yang terakhir ya. Tatkala sudah mengerti bahwa yang disebut Fakundari adalah maknanya sungguh-sungguh atau teman. Sebagai orang Islam ya, bukan orang Muslim, jadi wong Islam, kalau orang Jawa nyebutnya wong Islam. Guru mengajarkan dengan satu kalimat yang lazim sekarang disebut syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tatkala kita mengucapkan satu kalimat ini, guru mengajarkan agar benar-benar dan sungguh-sungguh. Namun untuk dalam arti atau makna, kalau dalam arti bahasa yang umum kan
Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu yang umum. Maka di dalam video ini guru menulis itu makna bukan arti ya. Jadi arti itu bisa panjang. Kalau makna biasanya lebih pendek pemahamannya karena intinya. Jadi kalau sudah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, makna Allah itu nama Tuhanku, Muhammad itu utusannya. Jadi lebih simpel, lebih pendek, lebih mudah dipahami. Dengan mengucapkan fakundari sebagai murid atau santri, diharuskan dididik dan diajarkan betul-betul memahami apa yang dimaksud Allah dan Allah itu di mana. Kita menempatkan Allah adalah sebagai landasan bagi kehidupan kita. Itu poinnya. Tatkala sebagai Muhammad diterangkan di kitab yang lain itu sebagai utusannya. Lantas di bawah ada satu kalimat lagi susunan seperti ini. Aku sumpah nali tali persaudaraan, tunggal guru, tunggal banyu, tunggal bumi, tunggal wadah, manuanku Garuda Sakti, wiringanku santri loka, setunggal karep, aku tiang Jawi, la ilaha illallah. Apa yang dimaksud dari satu kalimat ini? Guru mengajarkan juga mendidik melalui satu kalimat ini. Karena ini adalah ilmu Islam ya, bukan agama Islam. Jadi kita belajar menyumpahkan diri kita. Jadi tidak sumpah di hadapan siapapun dan tidak ada tendensi kepada siapapun meskipun dengan Tuhan, dengan orang. Jadi kita membuat komitmen diri sendiri. Maka di situ ditulislah oleh guru, aku sumpah. Jadi menanamkan pribadi yang kuat untuk membuat diri kita komitmen. Nali tali persaudaraan. Di situ ada dua yang dipahamkan oleh guru, para murid, para santri juga siapapun yang mengikuti arahan atau pendidikan seperti ini, ada kata di situ persaudaraan. Ya. Ini kan bahasa yang umum. Kalau bahasa keislaman Jawanya itu peseduluran, maka di situ ada namanya nanti sedulur papat ya, itu asal makna bahasa di situ. Tapi kalau mau dikembangkan lagi namanya persaudaraan, itu ada namanya ikatan itu darah. Ya. Jadi nali tunggal darah. Jadi artinya begini, aku sumpah nali tali persaudaraan. Saya atau kita mengucapkan kita menyatu dengan darah kita sendiri, dan kita belajar menyatu dengan dalam satu naungan yang dikatakan tunggal guru. Guru berharap tatkala dalam satu naungan yang disebut satu guru atau satu guru wali bait, itu timbullah satu persaudaraan yang kuat, saling menyayangi, saling menghargai, saling mengingatkan tatkala ada kesalahan, saling membantu tatkala ada keperluan dan kekurangan atau kebutuhan. Itu yang dimaksud tunggal guru. Yang disebut tunggal banyu adalah satu arahan, satu guru wali bait. Itu ya satu menjadi satu kesatuan, disimbolkan banyu. Banyu itu mempunyai dua makna. Satu, banyu adalah isinya ilmu, jadi rohnya ilmu itu orang-orang leluhur kita, orang Jawa dulu menyebutnya itu tunggal banyu. Lantas yang kedua yang dimaksud tunggal banyu adalah satu konsep dalam 1 tahun sekali. Guru mengajarkan namanya jamas ruwat. Metode caranya doanya sama, maka di situ bisa dikatakan tunggal banyu. Cara merawat tubuh, merawat spiritual, merawat iman. Nah, maka dengan pemahaman ini, maka ritual guru jamas ruwat atau ruwatan itu tidak akan pernah ada yang sama di seluruh
Indonesia. Karena itu adalah konsep yang diajarkan guru untuk menggenapi apa yang diajarkan guru kepada murid dan santri, dan kelak akan membawa kehidupan manfaat bagi banyak manusia di alam dunia ini. Lantas di bawahnya ada yang disebut tunggal bumi. Yang dimaksud tunggal bumi adalah kita belajar sebagai manusia melihat dan menyadari bahwa siapapun, apapun yang ada dalam satu planet bumi ini itu terikat dengan kalimat yang di atas. Itu saudara. Jadi kita memandang orang lain, makhluk lain, kita tidak melihat suku, ras, agama, kaya, miskin, derajat itu. Semua sama. Disebutlah di situ tunggal bumi. Bahasa sederhananya, apapun yang di atas bumi, di bawah langit, semua itu saudara. Yang dimaksud tunggal bumi di situ. Artinya para murid, para santri dididik untuk menghormati, menyayangi. Kita belajar menerima dengan apa adanya. Itu yang dimaksud tunggal bumi. Dan dimaksud tunggal wadah. Yang dimaksud tunggal wadah adalah satu kesatuan yang mutlak. Bahwa seluruh makhluk atau seluruh manusia yang ada di muka bumi itu disebut wadah. Jadi tubuh atau makhluk ini wadah. Wadah sifatnya alam. Ya, jadi tubuh ini wadah. Jadi makhluk ini wadah. Bahasa Jawanya itu wadak. Ya. Jadi tempat naungan ruh. Ada ruh yang derajatnya dibagi macam-macam. Jadi semua makhluk sama. Tubuhnya hewan, di dalamnya ada ruhnya. Tubuhnya manusia, di dalam ada ruhnya. Tanaman ada ruh di dalamnya, maka disebut tunggal wadah. Lantas di bawahnya ada sebutan Manu Aku Garuda Sakti. Yang disebut Manu Aku Garuda Sakti karena ilmu ini identik dan sangat kuat dan sangat tepat. Kita sebagai pribumi Pancasila, kita selalu menjunjung tinggi, menjaga, mewujudkan cita-cita. Sekarang yang di dalam negara kita yang disebut ya Garuda Pancasila itu, bila ditarik dalam sejarah keilmuan, di sini ada yang disebut Garuda Sakti, itulah disebut Garuda Wisnu Kencana itu. Di situ ada sesuatu hal yang sangat istimewa. Disitulah jejak-jejak para moyang kita mengajarkan suatu keilmuan. Tatkala manusia mempunyai ilmu, dan ilmu itulah yang akan menjadikan kesaktian manusia itu sendiri. Artinya dididik dengan ilmu, dilambangkan dengan satu kalimat Garuda Sakti. Disitulah manusia mendapatkan kesaktian. Yang dimaksud kesaktian bukanlah sesuatu orang atau manusia yang tubuhnya kebal dari api atau senjata. Manusia sakti adalah manusia yang mampu mencukupi atau menyelamatkan dirinya dari sesuatu kekurangan atau kebutuhan atau masalah yang sulit diatasi. Artinya manusia dengan ilmu yang diajarkan para leluhur dari Jawa yang disebut Garuda Sakti, manusia yang mampu mengatasi dari nilai kekurangan dan kebutuhan, itulah orang sakti. Ya. Di bawahnya ada yang disebut Wiringanku Santri Loka. Wiringan adalah karakter atau sifat kepribadian sebagai murid atau santri yang disebut Santri Loka. Santri Loka mempunyai konsep banyak. Ada hal yang paling pokok karena di situ sudah menerangkan satu kalimat yang disebut Santri Loka. Santri mempunyai makna, san itu menjalankan, tri itu tiga. Jadi karakter atau kewajiban atau keharusan tatkala kita sudah menyumpahkan diri komitmen, kita menjalankan tiga perkara di dalam kehidupan keseharian sampai kapanpun dan dimanapun. Yang dimaksud tiga perkara di situ disebut tri. Di dalam kitab suci sudah diterangkan, disitulah yang disebut maghrib. Nah, maghrib itu
tiga perkara itulah bagi para murid, santri harus betul-betul kita mampu dan bisa menjalankan tiga perkara itu. Itulah yang disebut di dalam catatan orang-orang terdahulu yang sekarang dituang di dalam kitab Al-Quran. Kalau diulas sedikit tentang bahasa Al-Quran, di situ ada wa aqimis sholata, di situ tegakkan, dirikan sholat. Nah, jadi sedikit ada beda ya, bukan mengerjakan, tapi mendirikan atau menegakkan sholat. Sholat maghrib tiga perkara itu yang harus kita betul-betul bisa melakukan. Di situ ada guru yang benar, ada nasihat orang tua yang benar, ada amanah dari mertua. Itulah yang disebut tri. Loka mempunyai makna tetap atau langgeng. Jadi sebagai murid dan santri yang mengikuti pendidikan atau aran untuk membentuk jati diri, kita untuk melakukan maghrib itu tetap langgeng, mulai mengerti sampai kita meninggal. Tiga pondasi itulah kehidupan kita, kehidupan keseharian pun sampai dimanapun, dalam keadaan senang atau tidak senang atau kurang senang, tetap tiga perkara yang disebut maghrib itulah pondasi kehidupan kita. Itulah pendidikan santri loka yang diajarkan para murid dan santri. Setunggal karep, satu tujuan setiap manusia. Kehidupan di dunia, apa yang diinginkan sebagai manusia, baik anak kecil, orang dewasa, yang berumah tangga, ataupun yang dalam keadaan apapun. Manusia menginginkan suatu kemuliaan, kedamaian, dan ketentraman, dan juga kebahagiaan. Itulah yang disebut setunggal karep. Sebagai seorang muslim atau orang Islam, selalu berharap ingin selamat fid dunya wal akhirah. Itu yang disebut setunggal karep. Di bawahnya ada yang disebut aku tiang Jawi. Karena ilmu Islam itu asalnya dari Jawa, maka di situ menempatkan posisi jati diri kita adalah tiang Jawi. Apa bedanya dengan orang Jawa? Beda. Orang Jawa itu adalah tubuhnya, bentuk harfiahnya. Tiang itu dalamnya, jadi mindsetnya. Ya, jadi mindsetnya itu disebut tiang, tubuhnya itu wong. Kalau di sini dengan kata aku tiang Jawi, artinya mindset perilaku kita adalah sesuatu hal yang memang kepribadian orang Jawi. Orang Jawi mempunyai sifat karakter dua, tidak sama dengan wong Jawa ya. Wong Jawa identik dengan bahasa-bahasa yang lama. Tiang Jawi itu bahasa yang tepat. Wong Jawa sing ngislami, wong Islam sing jawani. Nah, itulah yang disebut tiang Jawi. Secara bentuk karakter dan budaya, orangnya mungkin kelahirannya atau lahirnya tubuhnya bisa di Pulau Jawa, tapi karakter kadang yang diucapkan memakai bahasa Quran. Bahasa yang dipakai kadang yang dikeluarkan bahasa Quran, tapi perilakunya seperti orang Jawa. Ya bakar kemenyan, ya bakar dupa, ya bancaan, ya adu ayam, ya tayupan, ya reokan, ya jaranan. Ya itulah yang disebut tiang Jawi. Karena tiang Jawi adalah orang Jawa yang menjalankan Islamnya, orang Islam yang menjalankan Jawanya. Itulah yang disebut aku tiang Jawi. Semua itu menyatu dalam kalimat la ilaha illallah. Semuanya menunggal, menyatu dalam satu kesatuan dengan atas nama Tuhan diwakili dengan bahasa Allah atau Allah itu. Demikianlah para murid, para santri, juga para pemirsa. Semoga dengan memahamkan dan menjelaskan apa yang disebut fakul tadi lebih mengerti dan lebih paham, dan juga untuk dijalankan demi
keselamatan kita sampai kapanpun dan dimanapun. Lantas untuk mengucap atau mengamalkan satu kalimat ini yang tepat satu di hari kelahiran. Satu contoh di hari Taskarun. Bisa 35 hari sekali waktu duduk setelah ritual atau hajatan dibaca. Bila di hari-hari kelahiran atau di hari Taskarun tidak ada kesempatan, minimal usahakan dalam 1 tahun sekali. Satu contoh dalam acara nanti namanya bulan Somadun. Di situ lakukan untuk memperkuat diri fakundari agar kita tidak lupa dengan hakikat diri kita bahwa kita adalah orang Islam, ya, wong Islam, bukan orang Muslim. Sehingga kita membuat diri kita menjadi manusia betul-betul yang komitmen, manusia yang akan mengerti tanggung jawab, sehingga saling bisa menghargai makhluk yang lain, orang lain. Sehingga kehidupan ini nanti ke depan menjadi manusia yang betul-betul kita dalam kedamaian dan kemuliaan di dunia wal akhirah. Demikian para murid, para santri, semoga ini menjadikan pemahaman yang lebih mudah untuk dipahamkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.